Soal berikutnya, pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan. Sahabat muda, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afzal Zikri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang muncul di PPS nanti, yaitu soal chat pemilu tahun 2023 part 3. Langsung aja kita bahas masalah soal. Soal yang pertama, yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yaitu A. Bahwa partai politik merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara yang demokratis. B. Bahwa kemerdekaan bersingkat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bahwa sebagai negara yang mempunyai keinginan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, maka pembentukan partai politik menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya. D. Bahwa keberadaan partai politik yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. Bahwa kemerdekaan bersikap, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya, pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama adalah A. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. B. Bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan. C. Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. D. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah. Jawabannya adalah A. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Jadi, soal berikutnya. Konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat berguna untuk A. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Progresobus Hankam. B. Menyatukan keanekaragaman yang terdapat pada bangsa kita. C. Menjamin tetap tentang negara kesatuan Republik Indonesia. D. Menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara. Jawabannya adalah A. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Polek-Sos-But Hankam. Soal berikutnya, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2021. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Soal berikutnya, hubungan keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan nasional adalah hubungan keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional adalah A. Antar pembukaan Undang-Undang 1945 dan pembangunan nasional saling berkaitan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Memuat rumusan pembangunan nasional. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kegiatan yang terpisah dari pembangunan nasional. D. Pembangunan nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang berkedudukan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jawabannya adalah B. Pembangunan nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Soal berikutnya. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, yaitu A. DPRD, B. Rapat Pleno, C. KPU Pusat, D. Gubernur. Jawabannya adalah B. Rapat Pleno. Soal berikutnya. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. PP 6 Tahun 2005, JO PP 17 Tahun 2015, C. PP 6 Tahun 2005, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawabannya adalah B. PP 6 Tahun 2005, JO PP 17 Tahun 2005. Soal berikutnya. Apabila sebuah parpol mengusul calon pasangan dalam pemilihan kepala daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen percalonan didatangi oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka 1. A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak. B. Pada saat pendaftaran ditolak dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru. C. Pada saat pendaftaran diterima lalu dianggap di DPP. D. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten kota. Jawabannya adalah A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak. Soal berikutnya, lambang apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? KPK, BPK, PPATK, Kantor Akuntan Publik. Jawabannya adalah D. Kantor Akuntan Publik. Soal berikutnya. DP4 digunakan untuk A. Bahan calon DPP-DP, bahan pertimbangan penyusunan draft pemilu, bahan penyusunan draft pemilu, pemilih, bahan penetapan draft pemilih. Jawabannya adalah B. Bahan penimbangan penyusunan draft pemilih. Soal berikutnya, hal-hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemilih adalah A. Nama dan alamat, nama nik dan alamat, nama nik jenis kelamin non-urut DPT, nama nik jenis kelamin dan tanggal lahir dan alamat. Jawabannya adalah C. Nama nik jenis kelamin nomor urut DPT. Soal berikutnya. Pemungutan suara pemilu tahun 2024 dilaksanakan secara A. Terpisah antara DPRD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. B. Terpisah antara anggota DPRD dengan DPRK Kabupaten atau Kota. C. Terpisah antara anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan anggota DPD. Serentak. Jawabannya adalah serentak. Soal berikutnya.
Laporan dana kampanye calon anggota DPD pemilu yang diliputi penerimaan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditujukan oleh KPU. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada A. KPU, Bawaslu, C. DKPP, D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. Semuanya benar. Soal berikutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama pada tahun 1993, 1999, C. 2000, D. 2002. Jawabannya adalah B. Tahun 1999. Soal berikutnya, di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kecuali A. Anggota Bawaslu membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak mempertahukan perihal yang kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu serta pemilu. Jawabannya adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pemilihan kepada orang lain. Baiklah, cukup soal PPS pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.